Dalam Matius pasal 5, saya sudah sampai kemarin ke-9, Tuhan bilang apa? Ya, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Haleluya. Saudara, terlalu gampang orang menggelari dirinya adalah anak Allah. Ya, siapapun saudara bisa berkata bahwa aku anak Allah, tetapi saudara kita mempelajari Matius pasal 5 bahwa yang disebut anak Allah dalam versi Matius pasal 5 adalah mereka yang membawa damai. Ya, sedangkan kita sudah berada di sebuah lingkungan dalam sebuah zaman di mana manusia suka provokasi, saling menjatuhkan, saling menghina, mengkritiknya tajam untuk menghancurkan. Ada banyak nikah mengalami kehancuran, saudara. Ya, ada banyak kelompok-kelompok tertentu yang melakukan kudeta, pemberontakan, bagaimana sebuah lingkungan atau sebuah negara itu mengalami kehancuran. Dan kita berada, saudara, dalam zaman seperti itu. Tetapi saudara, apakah Matius pasal 5 masih bisa dikerjakan oleh umat Tuhan dalam keadaan yang saya katakan tidak mendukung? Di mana-mana kita temukan orang yang saya katakan tidak bisa mengendalikan emosinya, di jalanan, di kantor, di mana saja. Masihkah saudara ayat itu bisa dilakukan oleh orang-orang Kristen? Nah, saya katakan saudara, untuk melakukan Matius pasal 5 ayat 9 tidak bisa dikerjakan oleh orang Kristen biasa, Kristen kekanak-kanakan. Ya, yang bisa mengerjakan itu sudah hanya kekristenan yang dewasa rohani. Saudaraku dalam Tuhan, itu dimulai dari mana? Dari pengertian. Saya ingin membaca dulu saudara dalam Tuhan, coba diperhatikan dalam kitab Mazmur 119. Karena kalau kita tidak ngerti status diri saudara, jati diri kita siapa, ya, itu juga menentukan sikap tindakan. Ya. Pertama saudara kita lihat dalam kitab Mazmur 119 ayat yang ke-130. Saudaramu, sama-sama ya kita baca 1, 2, 3 ya. Bila tersingkap firman-firmanmu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Saya akan baca lagi. Bila tersingkap, bila terbuka, ya, firman-firmanmu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Jadi saudara, bodoh dalam versi Alkitab, bodoh dengan versi standar dunia itu berbeda. Ya, kalau mungkin standar dunia kalau orang bodoh, kalau dalam standarnya saudara di akademik, saudara orang yang bodoh kalau yang nilainya mungkin di bawah 6, yang IP-nya mungkin saudara tidak sampai ke 3 atau sampai ke 4 kalau saudara ya, mungkin IP-nya saudara mungkin di bawah atau mungkin 2, dan itu dianggap bodoh kalau mungkin dalam pendidikan akademik. Bodoh juga saudara kalau bicara secara kamus umum, ya, orang yang mungkin kurang pengetahuan, atau istilah saya katakan orang awam tentang teknologi, tentang komputer, dia dianggap bodoh saudara dalam satu hal. Kenapa? Karena dia tidak, atau saya katakan kurang pengetahuan tentang sesuatu hal. Tetapi saudara perhatikan Alkitab. Alkitab mengatakan orang bodoh saudara di dalam Tuhan bukan bodoh dalam arti saudara punya nilai yang lebih rendah dari angka 6 atau minus saudara secara akademik. Tapi bodoh menurut Alkitab saudaraku dalam Tuhan, kalau kita kaitkan dalam Matius pasal yang ke-7, orang yang dengar firman lalu tidak melakukannya, dia nggak apa? Bodoh. Dia membangun rumahnya di atas pasir. Jadi saudara, konsep Alkitab berbeda dalam arti kata bodoh. Dia dengar firman, bahkan saya katakan mungkin bisa percaya, tetapi tidak ada actionnya, tidak ada tindakannya, tidak ada penurutannya, tidak ada kelanjutannya. Itu bodoh dalam versi Alkitab. Lalu juga saudara bodoh dalam catatan Injil Lukas. Coba kita lihat supaya kita paham ya, karena saudara hari ini kita pelajari dari apa yang saya sampaikan di hari Jumat bahwa kita ini pembawa damai. Bahkan dalam terjemah lebih dalam, so, kita ini pembuat damai. Keadaan boleh rusuh saudara, tapi gereja hadir membuat damai itu terjadi. Kita lihat saudara untuk dalam catatan Injil Lukas ya, dan orang-orang yang bisa melakukan hal demikian bukan orang-orang biasa, Kristen-Kristen biasa yang kelasnya lahir baru, yang hanya menikmati kasih karunia saja, tapi mereka adalah orang yang berjuang untuk menghasilkan buah bagi kerajaan Allah. Kita lihat dalam Lukas pasal yang ke-24 ya. Yesus berbicara kepada murid-muridnya, dan saya melihat dalam pasal 24 Injil Lukas, murid-muridnya pernah mengalami keadaan yang down saudara dalam masalah hati dan pikiran atau persoalan iman. Kita lihat dalam Lukas pasal 24, saya bisa lihat di ayat yang ke-25,
sampai dengan ayat yang ke-27. Saudara bisa bayangkan kelas murid saja pernah berada dalam kondisi bodoh. Bagaimana dengan orang-orang dunia? Kita lihat ayat 25, kalau saudara sudah temukan saya akan baca. Lalu ia atau Yesus berkata kepada mereka di sini adalah dua murid yang berjalan dari Yerusalem ke Emmaus. Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Saudara, murid ini bukan berarti bahwa dikatakan bodoh, bukan berarti tidak baca Alkitab. Mereka sudah diajarkan 3,5 tahun, tapi Yesus masih menggelari mereka, hai orang bodoh. Loh, kenapa saudara banyak orang ke gereja yang nggak ngerti? Kelas murid saja yang sudah dilatih 3,5 tahun, Tuhan gelari mereka, hai orang bodoh. Bagaimana mungkin orang bodoh bisa mengatakan sesuatu yang dia tidak pahami? Saudara, kalau Anda memberikan sesuatu kepada saya, contohnya saudaraku dalam handphone atau iPhone yang mungkin kelasnya hebat lah. Kalau Anda beri ke saya mungkin orangnya gaptek atau buta teknologi ya. Ketika di tangan saya handphone bukan semakin bagus, bahkan semakin rusak. Kenapa saudara? Karena saya tidak bisa ngerti bagaimana cara mengoperasikannya. Artinya jadi secanggih apapun handphone di tangan orang bodoh, ya paling hanya mungkin saudara ya buat video, ya lalu saudara cepret buat foto konten Facebook. Lebih dari itu tidak bisa. Artinya apa? Sehebat apapun, semahal apapun barang di tangan orang yang bodoh, alat itu kurang berfungsi. Sedahsyat apapun Yesus kerjakan, sehebat apapun karya Allah di kayu salib, tapi ketika orang yang melihatnya, mendengar, menerimanya bodoh, maka semua itu saudara sepertinya kurang maksimal untuk bisa ditanggapi. Jadi murid ini saudara sudah 3,5 tahun dididik, tapi Tuhan masih menggelari mereka, hai kamu orang bodoh. Anda bayangkan saudara bagaimana mereka tidak pernah beribadah, yang jarang beribadah, yang jarang bersekutu, yang jarang baca Alkitab. Bagaimana lagi saudara dengan mereka yang di luar saudara gereja, yang sama sekali tidak pernah datang ke gereja dengan firman, lebih parah. Yesus menggelari mereka orang bodoh. Karena gini, bagaimana mereka bisa tahu bahwa kami adalah peacemaker, pembuat damai sejahtera, mengadakan damai, membawa damai, kalau mereka tidak pahami bahwa mereka itu dilatih, disiapkan untuk mengerjakan sebuah pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan oleh orang Kristen biasa. Saya sampai kemana saudara, yang dianggap bodoh oleh dunia dipilih Allah, yang dianggap lemah oleh dunia dipilih Allah. Untuk apa Tuhan pilih kita? Untuk mengerjakan sesuatu yang beda, yang tidak bisa dikerjakan oleh dunia. Yang kedua, tidak bisa dikerjakan oleh orang-orang Kristen biasa. Saudara bisa perhatikan ayat ini, hai kamu orang bodoh. Dan ingat baik, Tuhan menerjemahkan bodoh dalam ayat 25 bilang gini, ini masalah hati loh, bukan masalah intelektual. Ada orang bisa ada gelarnya S3 doktor secara intelektual, tapi dia bodoh dalam hal spiritual. Makanya semakin orang pintar intelektualnya, tapi imannya tidak ada, ingat dia di kategori orang bodoh. Kenapa? Lamban mempercayai firman. Kita bilang apa? Bodoh disilakan apa? Lamban hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Dan orang bodoh, Tuhan istilah di sini apa? Lamban hatinya. Artinya gini, dia dengarkan berita tentang kebangkitan Yesus dari perempuan-perempuan dalam pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Mereka susah mempercayainya, membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mempercayai sebuah pemberitaan itu. Yang kedua, mereka membutuhkan tanda-tanda yang dibuat oleh Yesus, termasuk perjamuan kudus yang dibuat oleh Yesus yang terakhir, baru mereka sadar bahwa yang berbicara kepada mereka tadi itu Kristus yang telah bangkit. Jadi ternyata meyakinkan orang bodoh. Orang bodoh disediakan lamban. Dia dengarkan firman hari ini, mungkin 6 bulan kemudian dia baru ngerti dan melakukannya. Itu kalau ngerti. Anda bayangkan saudara, murid ini dengar pemberitaan tentang kebangkitan, lamban artinya apa? Tidak langsung percaya. Membutuhkan beberapa hari kemudian untuk mempercayai sebuah pemberitaan itu pun Tuhan harus menampakkan diri untuk meyakinkan mereka dengan berbagai tanda. Ternyata saudara dalam Tuhan, jadi pembawa damai, peacemaker, pembuat damai itu bukan perkara mudah.
itu hanya bisa dikerjakan orang-orang yang sudah terlatih, terdidik dengan berbagai ujian yang Tuhan izinkan dalam hidup, ya. Haleluya. Jadi saudara kita ini, saudara, pembawa damai atau pembuat damai. Namanya pembuat damai berarti apa? Kita mengadakan damai. Musuh sudah sakiti kita, keadaannya, saudara, tidak memungkinkan, tapi masih bisakah kita bertahan untuk membuat keadaan itu jadi berubah? Nah, Yesus bilang apa? Kasihi musuhmu. Coba Anda bayangkan, saudara, kalau engkau punya musuh. Saya percaya berbagai lontaran, berbagai kata-kata fitnah, baik sekarang seperti di media sosial atau secara langsung, yang namanya musuh, saudara, dan Tuhan tidak akan mengeluarkan kata-kata yang baik kepada kita. Tapi bisakah kita membuat keadaan itu jadi berubah? Damai. Nah, saya percaya ini tidak bisa dikerjakan oleh orang-orang Kristen biasa. Matius 5, Tuhan kasihkan naik standarnya. Kalau jadi murid harus lebih kualitasnya dari Taurat. Amin. Haleluya. Kalau tidak, saudara dan Tuhan, berarti apa? Engkau masih sama dengan apa yang disampaikan Taurat. Dari perjanjian lama, saudara, cara Tuhan memberkati Abraham, Ishak dan Yakub, Yusuf, Daud, Musa, Salem, Mesias, Abednego, sampai ke perjanjian baru. Konsep Tuhan memberkati mereka berbeda dengan konsep dunia. Makanya Roma 12 kan bilang apa? Jangan menjadi sama serupa dengan dunia, harus berbeda. Perhatikan, saudara, cara Tuhan memberkatimu beda dengan cara Tuhan memberkati dunia. Konsepnya berbeda. Kalau dunia, saudara, dalam Tuhan, ya, dari hasil kerja keras, dari hasil saudaraku dalam Tuhan, jadi lelahnya tanpa melibatkan Tuhan. Kalau Israel diberkati karena dia melibatkan Tuhan, karena dia beribadah, karena dia menyembah Tuhan, maka ada kasih karunia Allah itu turun. Itu sebab Tuhan bilang apa? Jangan berkata dalam hatimu karena kekuatan kau memperoleh kekayaan, tapi engkau harus berkata, ya Tuhan beri kekuatan. Sehingga apa? Kasih karunia Allah itu turun. Jadi saudara, kalau kita lihat dalam Lukas 24, bodoh itu dalam arti apa? Lamban. Bisa paham? Haleluya. Tapi gini, apa yang kau dengar hari ini, kemungkinan bulan depan, 2 bulan, 3 bulan, kau ngerti. Itu kalau ngerti. Terus di situ ngerti, terus ngerjakannya kapan? Itu lamban. Dan Yesus katakan ternyata orang yang lamban untuk mengerti, lamban melakukan tindakan, itu kategori atau dianggap bodoh. Lalu dikatakan apa? Sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Orang ini bukan tidak baca Alkitab, tidak dengar khotbah. Itu sebab saudara Anda yang dengar khotbah, ya, tidak menjamin Anda untuk mengerti kalau Anda tidak beriman. Itu sebabnya Ibrani 11 ayat 3 kan bilang apa? Karena iman kami mengerti. Coba perhatikan kembali. Saya akan lanjut di ayat selanjutnya. Di ayat 26, bukankah Mesias harus menderita? Semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Nabi Musa dan semua kitab-kitab Nabi. Anda bayangkan, saudara, pelajaran 3,5 tahun diulangi dalam beberapa jam. Mereka sudah dididik 3,5 tahun untuk meyakinkan bahwa murid yang gak bodoh ini, saudara, terus menjelaskan kembali semua kitab Nabi, mulai dari kitab Nabi Musa, 5 kitab Musa, mulai dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan sampai ke Ulangan. Dijelaskan mulai dari kitab Nabi-Nabi yang berbicara dan sambut dengan Mesias. Butuh berapa jam Yesus kasih kuliah singkat, saudara, kuliah padat sama mereka, dan bisa 3 jam, 4 jam sekali belajar. Padahal apa? Itu pelajaran yang sudah 3,5 tahun yang lalu. Lamban hidup mereka. Lalu kita lihat, saya membaca sudah misalnya di ayat yang ke-45 kalau salah ya. Lukas 24:25 bilang gini. Lukas 24 ayat 45. Lalu ia atau Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Waduh, saudara, ternyata orang ngerti kitab suci kalau Tuhan buka pikirannya. Bagaimana orang-orang di luar Kristen coba-coba ingin membaca Alkitab lalu mencari kelemahannya, lalu semakin terjerumus dalam penyesatan. Ternyata yang membuat orang mengerti kitab suci itu karena Tuhan yang membuka hatinya. Haleluya. Itu sebabnya, saudara, dalam Tuhan perhatikan, ini sudah kelas murid loh.
Bagaimana mereka yang tidak kelas murid, yang tidak pandai dilatih? Percaya Matius pasal 5:9 tidak akan bisa dikerjakan mereka. Itu hanya bisa dikerjakan orang-orang khusus, orang-orang ahli yang sudah terlatih, terdidik, saudara, bertahun-tahun. Itu sebab saya katakan hari lalu, saudara, bahwa di dalam penggembalaan, pengajaran itu harus naik tingkatannya. Demi apa? Demi membangun kualitas, saudara, cara berpikir dan tindakan orang-orang di dalamnya. Yesus naikkan, saudara, kelas pengajaran disampaikan. Dan itu hanya bisa dikerjakan murid-murid yang terlatih. Amin. Saudara bilang apa? Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah serigala. Siapa domba sini? Bukan orang Kristen biasa, ini kelas murid. Kalau Kristen biasa jangan harap, saudara, kemungkinan dia bukan domba, tapi kemungkinan dia serigalanya. Bagaimana mungkin domba berada di tengah-tengah serigala, lalu dia bisa mengubah keadaan yang menakutkan itu? Karena dia dianggap peacemaker, yang pembuat damai, yang mengadakan damai. Bayangkan, saudara, serigala yang kerjanya mengaum, menggonggong, saudara, dan itu adalah sebuah suara yang menakutkan. Lalu pertanyaan saya, lo bertahankah domba? Kalau Anda dan saya tidak dewasa rohani, ini kamu gak bakal bertahan percaya. Kalau Anda tidak dewasa rohani, gimana Anda ditempatkan atau di tempat kerja? Percaya, saudara, ya, engkau tidak akan bertahan di sana bukan karena engkau dipecat di PHK, tapi, saudara, keadaan itu bisa menekanmu untuk terlempar dari situ. Kalau kita ini peacemaker, pembuat damai. Keadaan sudah susah, keadaan sudah dikelilingi musuh, tapi seorang pembawa damai, pembuat damai bisa dia rubah. Dimulai dari mana? Adalah pengertian. Pengertian yang penting sekali. Kitab Mazmur bilang tadi apa? Bila tersingkap firman-firmanmu beri terang. Anda bayangkan, saudara, kalau engkau berada di dalam terang, engkau bisa melihat dengan jelas, lalu bisa mengerjakan sesuai dengan apa yang menjadi keinginan. Tapi ketika sebuah nikah di dalam gelap, dia nggak tahu apa yang dia harus lakukan. Ketika suami buat salah, ketika istri buat salah, ketika anak-anak buat salah, saudara, ketika jemaat buat salah, ketika sahabat rekan Anda buat kesalahan, maka orang-orang yang tinggal dalam gelap tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Lalu timbul kehancuran. Saudara, saya kasih ilustrasi ini. Kalau saya bilang tadi pertama ilustrasi, kalau Anda dan saya memegang sebuah iPhone atau mungkin alat yang canggih, saudara, lalu yang memegangnya, saudara, gak ngerti apa-apa, justru alat itu gak berfungsi, bahkan saya katakan bisa rusak. Maka kita semua ngerti Alkitab, ya. Haleluya. Bapak, yang berarti kalau Yesus telah membuka pikiran mereka baru ngerti. Oh, baru gitu, saudara. Sebelum saudara terbuka, susah sulit. Yesus bilang apa? Berbahagialah orang yang membawa damai, pembuat damai di tengah-tengah musuh. Mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara, orang berkata aku anak Allah terlalu gampang, tapi tanpa melewati proses seperti itu tadi saya katakan, saudara. Ternyata jadi anak Allah dalam versi Matius pasal 5 itu tidak mudah. Ketika kau mengerti firman Allah, sudah pengertianmu akan berubah paradigma sudut pandang carinya, bahkan pengertian kepada firman sanggup mengendalikan emosi. Jadi sekali lagi dalam Lukas pasal 24 tadi, saudara, Alkitab bilang apa? Setelah Tuhan buka pikiran mereka mengerti kitab suci. Padahal sudah dijelaskan kuliah padat, saudara. Ya, 3,5 tahun khotbah Yesus dipadatkan hanya beberapa jam. Itu pun gak ngerti juga. Yesus buat perjamuan kudus, bahwa mereka tahu, hanya dia yang pernah melakukan ini. Kalau mereka tahu bahwa itu Yesus, meyakinkan seseorang, itu bukan perkara mudah. Yesus terlalu mudah membuat mujizat mati bangkit. Tapi membuat seorang ngerti tentang kebenaran, itu bukan perkara mudah. Jadi, saudara, supaya kita dewasa, dimulai dari tingkat pengertian. Amin. Haleluya. Bahwa saya ini adalah pembawa damai, saya ini adalah saudara peacemaker, saya ini pembuat damai. Ya, orang sudah ngamuk, istri sudah ngamuk, suami mungkin saudara marah-marah, tapi bagaimana saya bisa membuat keadaan itu jadi berubah? Dan saya katakan ini tidak bisa dikerjakan orang Kristen biasa, hanya bisa dikerjakan oleh orang-orang yang telah dikhusus oleh Tuhan. Amin. Itu sebabnya kita ikut Tuhan harus makin dewasa.
Makanan rohani yang kau makan, saudara, jangan hanya sekedar menikmati kasih karunia saja, sehingga orang berkata dalam Efesus bilang apa? Kita selamat karena kasih karunia. Iya, tapi bagaimana kau bisa berubah sikap? Kau harus berjuang. Kasih karunia berarti apa? 100% Tuhan yang bayar harga. Tapi kau mau dewasa, bukan Yesus yang berkorban, bukan Yesus yang bayar harga, tapi untuk kita dewasa rohani, kita yang harus bayar harga. Amin. Haleluya. Kalau anda dan saya mau nikahnya bagus, jangan tuntut Yesus berharga. Atau bilang apa? Aku udah mati kau salib untukku, kau yang sekarang berharga, supaya nikahmu bertahan. Apa berharganya? Anda bayangkan berharga, sertahankan sakit. Anda belajar mengalah berbulan-bulan bertahun-tahun. Demi apa? Demi nikah, supaya jangan sampai pada kehancuran. Dan itu hanya bisa dikerjakan orang-orang yang semakin dewasa dalam tingkat pengertian. Dan orang kita kan banyak karena kasih karunia. Iya, keselamatan kasih karunia, nggak ada kontribusi kita 1%. Yesus mati, nggak ada, saudara. Tapi kalau Anda mau dewasa, Anda mau pembawa damai dan pembuat damai, bukan Yesus lagi yang bayar harga. Saya, Bapak, Ibu, dan sekalian yang bayar harga. Amen. Berharga loh, saudara. Mengampuni musuh, saya tanya, saudara. Enak apa enggak? Mengalah enak enggak? Mana yang enak? Melepas kontrol ya. Pokoknya yang penting pada keluar dari mulut, terserah. Yang dengarnya sakit, terserah. Yang penting lepas, loh itu enak. Tapi itu tahu, saudara, engkau bukan pembawa damai dan pembuat damai, tapi penimbul atau yang membuat sebuah keonaran. Saudara bayangkan seperti saya saksikan ulang-ulang di pelayanan cabang yang kedua, pelayanan cabang yang ketiga, ada banyak orang yang tidak mau terima kehadiran saya. Kenapa? Ini pendeta beda, gereja orang ini beda. Memang kita harus beda, nggak boleh sama. Amin. Kalau saya menjadi pendeta yang sama dengan lingkungan itu, kalau saya atau kalau jemaat yang selain ini sama, jangan-jangan kita bukan pengikut Yesus. Yesus mengajar kita harus tampil beda, pengajaran berbeda, iman berbeda. Semua orang sudah terlibat mengikuti tradisi kekafiran, tapi kita harus beda. Kalau sama, jangan-jangan kita juga ikut Tuhan. Karena Roma 12 bilang apa? Harus berbeda. Dan saudara, kenapa ditolak? Karena berbeda. Kenapa dia bilang saudara gila? Kenapa bilang aneh, asing orang ini? Kenapa? Karena beda menurut mereka. Dan memang kita harus beda. Dan sesuatu yang beda di dunia dianggap asing, dianggap aneh, bahkan akan menimbulkan yang namanya apa? Penolakan. Masihkah kita pembuat damai di tengah-tengah lingkungan yang menolak keadaan kita? Kualitas rohani Anda itu yang menentukan. Amin. Dewasa saudara dalam Tuhan harus. Kalau enggak bisa dewasa kita, saudara, ya, dunia ini pengaruhi kita, dunia ini menghancurkan kita. Makanya kalau kita bilang gini kan dalam kitab 1 Korintus 15 ya, ayat 33, coba lihat dulu di sana. Kita belajar saudara bagaimana pembuat kebenaran dimulai dari mengerti ya. 1 Korintus 15 ayat 33. Firman Tuhan bilang apa? Pergaulan buruk loh. Ini bicara pergaulan. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ada kata di situ apa saudara? Merusak. Berarti sebelumnya gak rusak, tapi ketika dia bergaul dengan orang dunia, ngikuti cara dunia, ngikuti ngomongan dunia, lama kelamaan serupa dengan dunia dan dianggap sudah rusak. Sesuatu yang sudah rusak, sudah susah dimaksimalkan. Keyboard saja satu tutnya saja saudara rusak, yang main agak susah. Kendaraan saja saudara, gasnya saja rusak, businya udah susah dipakai secara maksimal. Bayangkan ketika dunia merusak kita, hidup kita tidak bisa lagi maksimal buat Tuhan. Tapi cara berpikir orang dewasa sanggup mengendalikan emosinya, sehingga dia tidak berbuat sesuatu yang sama dengan dunia. Mulai mengampuni, mulai memaafkan, lihat orang bisa sapa, lalu doakan daerah itu bukan doa kutu tapi doa memberkati, lalu secara bertahap mengubah mereka, mengubah keadaan, sehingga tindakan mereka yang tadi keras seperti serigala, lama kelama semua dirubah. Kenapa saudara? Karena ada orang pembuat damai dan pembawa damai di daerah itu. Haleluya. Lalu keadaan berubah. Saudara, sekali lagi, kalau Anda dan saya tidak dewasa, engkau tidak bisa mengerjakan Matius 5 ayat 9. Haleluya.
Oke, kita kembali dalam catatan kita Mazmur tadi saudara, bahwa untuk menjadi peacemaker atau pembawa damai atau pembuat damai, ya harus dewasa ya, mulai pengertian. Tadi di Mazmur 119 bilang gini tadi ya, di ayat yang ke-130. Bila terbuka, bila tersingkap, firman-firmanmu memberi terang. Jadi saudara, dalam tanda bayangkan ketika membaca Alkitab lalu nggak tersingkap, nggak dapat apa-apa. Lalu siapa bisa membuka pikiran kita, menyingkapkan saudara hasil firman? Itu hanya pekerjaan Yesus melalui Roh Kudus. Ya, lalu bilang apa? Ketika firman itu terbuka, dia memberi terang, dia memberikan apa? Saya pengertian. Kepada siapa dia kasih pengertian? Kepada orang-orang bodoh. Orang bodoh itu apa? Orang yang nuruti emosinya, nuruti saudara amarahnya, nurut keinginannya daripada akal sehatnya. Itu bodoh. Bodoh juga dalam arti apa tadi dalam kitab Lukas? Lamban menangkap, menyikapi sesuatu dari firman. Yang kedua, bodoh itu saudara dalam Tuhan, dalam ayat 130 Mazmur 119 ayat 130 ya, memberi pengertian pada orang bodoh. Bodoh itu berarti apa saudara? Yang dominan kendalikan dia itu adalah emosinya. Berapa banyak di masa-masa pandemi yang dominan itu bukan akal. Kita nggak usah bicara iman dulu, bicara tentang akal dan emosi. Lalu mereka buat tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Untuk dibuat PPKM. Ya memang saudara, apa yang buat pemerintah itu bagus. Tapi kan tidak semua masyarakat siap menerima keadaan itu. Ada orang yang cari makan hari ini, makan untuk hari ini. Tidak semua siap. Lalu ketika orang menanggapi PPKM yang diberlakukan, contoh di Kota Medan, dengan emosinya pasti bertengkar, pasti berkelahi dengan petugas-petugas di lapangan. Itu pasti terjadi. Keadaan ekonomi sudah merosot, mempengaruhi emosi, mempengaruhi kesensitifan dalam hati yang membuat orang cepat tersinggung. Lalu orang melakukan tindakan-tindakan di luar hukum, bahkan tidak masuk akal saudara. Buktinya apa? Lawan, buat tindakan siram air panas, segala macam pada petugas, dan dia harus kena hukum. Lalu kita lihat bagaimana supaya ngerti. Dalam Mazmur 119, tetapi naikkan ayatnya, sudah coba perhatikan di ayat 125. Mazmur bilang gini, Mazmur 119 ayat yang ke-125 bilang gini, hambamu aku ini, ya kata pemazmur, buatlah aku ngerti, supaya aku tahu peringatan-peringatanmu. Jadi saudara, ternyata ya, kalau kita membaca dalam kitab Mazmur 119, untuk buat mengerti perlu meminta, perlu memohon. Hambamu aku ini, buat aku ngerti. Ketika saya tahu bahwa saya adalah domba yang dituston ke tengah serigala, maka saya harus siapkan sikap saya menghadapi serigala. Nggak boleh jati diri saya berubah jadi serigala. Apapun dilakukan serigala kepada saya sebagai domba Tuhan, saya tetap adalah domba. Maka cara berpikir, cara ngomong saya, perbuatan saya tetap domba. Dan ketika saya bertahan dalam sikap itu, ingat saudara, kadang serigala bisa berubah. Haleluya. Yang tadinya beringas bisa tunduk. Ada bayangkan kalau ini kita bawa dalam nikah, ya, dalam pergaulan. Serigala kalau dilawan serigala pasti rame. Serigala hanya bisa ditaklukkan dengan kelemah lembutan, dengan pengampunan dan doa dari seekor domba yang ditempatkan Tuhan di tengah-tengah mereka. Ketika serigala berubah, berarti engkau adalah pembawa damai, engkau adalah peacemaker, engkau adalah pembuat damai, engkau yang mengadakan damai pada keadaannya tidak memungkinkan untuk bisa dikerjakan. Saya tahu saudaraku, dalam Tuhan ini bukan perkara mudah. Ini hanya bisa dikerjakan orang-orang yang terlatih atau terpilih dalam Tuhan. Amin. Yesus bilang apa? Yang terpanggil itu banyak saudara. Tetapi saudara yang terpilih, dia bilang apa? Sedikit. Kenapa dipilih? Karena untuk mengerjakan hal-hal yang berbeda dengan dunia, berbeda dengan Kristen biasa. Ya, kenapa dipilih saudara? Untuk mengerjakan pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan oleh Kristen biasa, hanya bisa dikerjakan oleh orang-orang terpilih. Dan orang-orang terpilih inilah Injil terang saudara akan sampai dan Tuhan pasti dimuliakan. Amin. Tapi ketika engkau dan saya ke kanan rohani, mudah tersinggung, mudah sakit hati, ingat, Injil tidak akan pernah lihat dari diri orang demikian, nggak akan pernah.
Suaminya sampai mati tak bertobat, istri sampai mati bertobat. Kenapa saudara? Karena tidak dewasa. Dia tidak termasuk peacemaker, pembawa damai. Saya saudara, kalau engkau punya kualitas rohani seperti domba, serigala pasti berubah, suami pasti berubah, istri pasti berubah, siapapun bisa berubah loh hidupmu. Kenapa? Engkau sudah terlatih bertahun-tahun. Materi-materi pengajar diberikan kepadamu, punya mutu, punya kualitas, engkau naik sehingga ketika mempraktekkannya ada kekuatan hebat, ada keajaiban hebat. Artinya apa? 1 Petrus bilang apa? Engkau akan memberitakan perbuatan besar. Siapa bisa mengerjakan itu? Hanya mereka yang keluar dari kegelapan, yang mau terlibat dalam pelayan dalam keimamatan rohani. Hanya mereka yang bisa mengubah dunia. Saya dari apa yang saya sampaikan saudara, Roh Kudus naruh ini di hati kita ya. Tuhan berkati.